Baik. Baik. Nah, selanjutnya tentang penyusunan pedoman SPMI, Bapak Ibu, ya. Masih ingat Bapak Ibu apa isinya dokumen pedoman SPMI ini? Ada yang biasa ngupload ke aplikasi SPMI nggak yang hadir di sini? Semua kan? Harusnya aja udah hafal ya, harusnya udah hafal. Baik. Ya, lanjut Mas ke slide isi. Nah, pedoman penerapan siklus PPEPP dalam SPMI. Nah, kira-kira dokumen ini isinya itu berupa apa Bapak Ibu? Silakan Bapak Ibu, gimana? Dari judulnya aja dulu. Penerapan siklus PPP dalam SPMI. Dokumen itu nanti isinya harus ada apa, kemudian berupa apa isiannya? SOP kah? Silakan Bapak Ibu yang lain mungkin. Rendra kah? Nah, sedikit kita review untuk topik yang dibahas di kegiatan satu. Penerapan siklus PPEPP itu bagaimana ya Bapak Ibu? Betul, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian peningkatan. Rasanya kalau kita sedang menyambut asesor ya untuk AL, itu sering nggak Bapak Ibu ditanya, gimana penerapan PPEPP di perguruan tingginya? Nah, pasti Bapak Ibu juga yang jawab ya. Nah, jadi pedoman penerapan siklus PPEPP ini adalah dokumen acuan, dokumen formal. Bagaimana Bapak Ibu semua menerapkan siklus PPPP dalam SPMI perguruan tinggi Bapak Ibu semua. Ya. Jadi misalnya nanti akan ada digali juga ya pertanyaan. Pada saat evaluasi, apa saja yang dilakukan? Siapa yang melakukan? Nah, itu semua nanti tertuang pada pedoman penerapan siklus PPPP ini. Ya. Jadi, yang pertama kita lihat bahwa pedoman penerapan siklus PPPP ini adalah dokumen tertulis yang berisi tentang cara bagaimana standar dalam SPMI itu ditetapkan ya. Jadi P yang pertama penetapan, kemudian dilaksanakan atau pelaksanaan, lalu dievaluasi, dikendalikan serta ditingkatkan. Ya. Jadi berupa narasi ya, penjelasan. Bagaimana sih kita memastikan ya siklus PPEPP-nya ini berjalan. Kemudian pedoman ini juga dapat berlaku sebagai prosedur atau metode untuk menjalankan semua yang tertulis dalam kebijakan SPMI ya sebagai payung tadi serta untuk menjalankan standar SPMI sehingga tujuan akhir dari SPMI-nya itu dapat tercapai. Ya. Contoh, tadi disebutkan di kebijakan SPMI tujuannya apa? Continuous quality improvement. Continuous quality improvement itu dapat ditunjukkan apabila Bapak Ibu sudah melaksanakan PPPP secara utuh ya. Contoh nih, misalnya setelah dilakukan evaluasi, lanjut ke pengendalian, lalu peningkatan. Peningkatan dengan adanya misalnya penetapan standar baru atau indikator yang baru, maka hal tersebut menunjukkan continuous quality improvement. Ya. Baik, silahkan Mas. Baik. Nah, manfaatnya apa? Yang pertama adalah sebagai panduan ya, pemandu bagi para pejabat struktural dan atau unit SPMI di perguruan tinggi. Bapak Ibu juga dapat mengingat ya materi pada kegiatan pertama tentang beberapa alternatif ya, beberapa alternatif tentang organisasi ya, struktur organisasi dalam mengimplementasikan SPMI ini dapat beberapa, misalnya untuk strukturnya itu kan ada yang memang unit tersendiri ya khusus, ada yang menempel pada pejabat struktural, ada yang hybrid. Nah, sehingga di sini disebutkan
sebagai panduan bagi para pejabat struktural dan atau unit SPMI di PT. Dan juga untuk tahapan pelaksanaan itu kan yang melaksanakan para pejabat struktural beserta dosen serta tenaga kependidikan kan, sehingga eh, para pelaksana eh, para pelaksana SPMI-nya itu juga mempunyai panduan. Ya. Dan di sini juga disebutkan yang B, petunjuk tentang bagaimana standar pendidikan tinggi dapat dipenuhi dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Tadi yang saya sebutkan secara ringkas bahwa itu tergambar dari siklus PPP-nya, terutama setelah evaluasi ya, evaluasi pengendalian peningkatan penetapan kembali balik ya, serta sebagai bukti tertulis bahwa SPMI di perguruan tinggi yang bersangkutan telah siap diimplementasikan. Karena kalau belum ada pedoman penerapannya, itu mungkin akan apa ya, bagi yang melaksanakan itu juga masih belum jelas. Contohnya pada penetapan unit mana yang terlibat, siapa nanti yang misalnya akan melakukan penetapannya, yang menetapkan siapa, yang mengetahui siapa, gitu. Ya. Lanjut lagi. Baik, nah tahapan ini ya dari lima ya, dari lima tahap dalam PPEPP ini. Yang pertama adalah, jadi di pedoman dokumen pedoman PPEPP ini harus mencakup kelima ya, penjelasan tentang bagaimana melaksanakan setiap tahap. Contoh yang di tahap pertama, tahap penetapan standar, yaitu pada saat standar, sebuah standar itu dirancang, dirumuskan hingga disahkan atau ditetapkan oleh pihak yang berwenang pada perguruan tinggi. Ya, harus lengkap ya penjelasannya. Kemudian tahap pelaksanaan standar. Ini juga mirip dengan yang tadi penetapan. Pihak-pihak mana saja yang terkait dengan pelaksanaan standar serta bertanggung jawab agar standar itu dapat tercapai. Ya. Karena nanti untuk tujuan ya, tujuan dari didefinisikannya standar, dirancang didefinisikan tentunya adalah supaya dapat dicapai. Ya. Kemudian yang berikutnya evaluasi. Tahap evaluasi pemenuhan standar di sini untuk kita bisa melakukan pemeriksaan pemenuhan standar ya, kesesuaian sesuai tidak dengan yang sudah disebutkan pada standar dan cara pemenuhannya atau prosedur ya. Lanjut ke tahap berikutnya yaitu tahap pengendalian pelaksanaan standar apabila kita melihat ya pada hasil dari evaluasi ya. Contoh dari hasil evaluasi maka kita dapat mengambil kesimpulan ya dari laporan evaluasi Bapak Ibu dapat menyimpulkan poin-poin apa saja dari bunyi atau pernyataan standar dan juga indikator mana yang dilaksanakan serta targetnya tercapai ya, atau mungkin jika terjadi eh, suatu hal misalnya bunyi standarnya tidak dilaksanakan berarti terjadi penyimpangan ya Bapak Ibu ya. Dan nanti ketercapaian targetnya seperti apa? Di tahap pengendalian, apabila ditemui, contohnya ada penyimpangan atau apa, maka tentu perlu adanya tindakan koreksi. Ya, itu di pengendalian. Dan di pengendalian juga perlu kita memeriksa apabila ada standar yang sudah dilaksanakan ya sesuai dengan bunyi standar serta indikator atau targetnya itu sudah tercapai, maka itu nanti akan menjadi bahan atau input pada tahap peningkatan standar nanti. Karena apabila kita misalnya sudah mematok ya di standar, contohnya adalah em, IPK rata-rata lulusan, IPK rata-rata lulusan adalah sebesar eh, 2,75 ya rata-rata ya gitu ya kalau ya, minimal itu biasanya kita menggunakan standar yang sesuai SNDT ya acuan minimal. Nah kemudian dari hasil evaluasi ditemukan bahwa
dalam 3 tahun terakhir, IPK rata-rata itu sudah mencapai 3,1 misalkan. Nah, barangkali itu dapat nanti menjadi input atau masukan untuk yang peningkatan standarnya. Ya. Dan yang terakhir, tahap peningkatan standar, ketika isi standar harus dievaluasi dan ditingkatkan mutunya secara berkala dan berkelanjutan. Nah, termasuk juga di sini untuk penyusunan pedoman PPEPP dapat juga Bapak Ibu cantumkan ya untuk periode ya. Walaupun misalnya kita juga bisa mengatur level kedetailannya ya. Jadi kalau misalnya untuk keseluruhan tahap PPEPP ini proses evaluasi dilaksanakan katakanlah minimal 1 tahun sekali begitu. Lanjut lagi. Baik, nah ini kira-kira gambaran keterkaitan ya antara standar, kemudian kebijakan, quality policy, serta quality manual yang tadi kita sudah bahas ya, pedoman siklus PPPP dan juga prosedur. Dan nanti pengaturannya itu secara lebih mendetail adalah pada instruksi kerja serta form atau checklist ya. Ini semua tadi untuk dapat menjamin ya standar itu dapat dilaksanakan ya dengan mengacu pada kebijakan serta pedoman tadi ya. Oke, lanjut lagi, Mas. Baik, nah ini juga contoh ya Bapak Ibu ya. Apa sih isinya dokumen pedoman penerapan siklus PPEPP standar pendidikan tinggi? Ini contoh ya. Yang pertama tentu diawali dengan visi misi institusi lagi ya. Sama ya Bapak Ibu ya, dengan yang kebijakan tadi. Kemudian yang kedua, tujuan pedoman. Secara umum, secara generik juga tujuan pedoman itu adalah apa Bapak Ibu tadi? Sebagai acuan dalam melaksanakan siklus PPPP. Oke, betul. Udah pada lulus semua nih Bu Puput ya. Udah pada lulus. Kemudian luas lingkup atau cakupan dari pedoman ya. Bagi siapa saja kemudian mengatur di sini contohnya untuk siklus PPPP yang dimaksud itu seperti apa ya. Dilanjutkan dengan definisi istilah. Lalu nomor 5 nih yang menjadi bagian inti dari dokumen pedoman penerapan siklus PPPP yaitu langkah-langkah atau prosedur penerapan siklus PPEPP. Ya, ini bagian intinya yang nomor 5. Lalu kualifikasi pejabat atau petugas yang menjalankan pedoman, ya. Lalu catatan dan juga referensi, ya. Nah, baik. Gimana Bapak Ibu? Mungkin sudah mencoba mengcross-check juga dengan dokumen yang sudah dipunyai dari masing-masing PT. Ya, silahkan. Iya, nggak apa-apa Bu. Itu kalau misalnya mungkin beberapa poin yang perlu tambahan informasi gitu sih. Ya. Pokoknya yang di sini bagian intinya yang nomor 5. Udah, itu aja. Baik, silahkan Bapak Ibu. Mungkin ada komentar atau pertanyaan lagi. Silahkan. Ketika asesmen lapangan adalah sudah berapa kali siklus PPPP di prodi ibu misalnya ya atau prodi bapak. Ya. Nah, kadang-kadang kami kebingungan. Hmm. Kami paham PPPP itu siklus. Ya. Nah, Ya. tapi menurut asesor ini baru evaluasi. Hmm. Nah, apakah dikatakan PPP itu hanya walaupun hanya 2 3 standar itu sudah itu yang pertama. Lalu yang kedua tadi ya mungkin kami pribadi perlu contoh Bu yang Hmm. untuk pengendalian dan peningkatan. Oke. Kalau tadi contoh IPK kan agak sedikit sulit ya Bu karena kan tergantung mahasiswanya. Oh iya. Tapi kalau mungkin pengalaman Bu Ade, Ya. standar-standar apa saja yang itu bisa loh kita tingkatkan. Kan asesor bilang nggak usah banyak-banyak Bu, sedikit juga sudah
Iya, peningkatan. betul. Nah, itu yang kami kira-kira standar yang Ya. seperti apa. Mungkin itu dulu Bu Adi. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Ibu. Ya, baik. Untuk yang sudah berapa kali siklus itu juga memang sebetulnya kita bisa yang paling sering dilakukan rasanya evaluasi ya Bapak Ibu ya, berkala. Karena ini kaitannya juga tentang keberkalaan ya Bapak Ibu ya. Jadi untuk yang siklus itu eh, apabila misalnya peningkatan tidak ada penyesuaian atau peningkatan yang dilakukan, tapi masih tetap sama, itu juga sebetulnya sudah masuk siklus yang baru lagi gitu ya. Nah, setelah kalau pelaksanaan kan pasti ya Bu ya. Pelaksanaan kan pasti. Misalnya setiap tahun kita bilang misalnya evaluasi melalui audit, melalui survei itu dilakukan berkalanya setiap apa Bu? Satu semester. Nah, berarti siklusnya Ibu bisa untuk PPEPP-nya itu adalah eh, 1 tahun sekali atau 1 tahun 2 kali ya. Tapi kalau 1 tahun 2 kali kayaknya terlalu cepat ya Bu ya. Terlalu cepat untuk peningkatannya, untuk pengendalian dan peningkatan ya. Nah, kemudian untuk dari evaluasi ke peningkatan, nah pada pengendalian mungkin Bapak Ibu ada yang masih ingat di aplikasi pelaporan SPMI di pengendalian itu isinya apa yang harus Bapak Ibu isikan di aplikasi SPMI? RTM dan RTL ya, Bapak Ibu ya. Betul ya. RTM itu adalah untuk membahas dari hasil evaluasi. Notulensinya seperti apa? Pada RTM juga dapat dibahas tentang rencana tindak lanjut yang Bapak Ibu nanti pelaporannya melalui menu RTL, rencana tindak lanjut. Nah, kemudian yang kadang masih belum dirinci ya, lebih lanjut masih sering miss itu adalah si RTL ini itu pelaksanaannya gimana dan dampaknya apa? Mungkin sekalian saya memberikan contoh untuk yang tadi peningkatan ya Bapak Ibu ya. Kalau IPK mungkin kita masih agak sulit karena biasanya kita juga perlu mempertimbangkan intake mahasiswanya juga ya. Contoh misalnya Bapak Ibu mempunyai standar yang terkait dengan luaran dari para dosen ya. Misalnya publikasi ya indikatornya. Bahwa setiap dosen, satu orang dosen itu menghasilkan satu publikasi di level nasional, seminar nasional, satu publikasi, misalkan ya, itu standarnya. Nah, dari hasil evaluasi, Bapak Ibu sudah menemukan bahwa, oh, ini eh, para dosen semuanya sudah bisa memenuhi, ya, dalam 1 tahun itu sudah melakukan presentasi, misalnya presentasi di seminar nasional. Maka di pengendalian di RTM nanti akan dicatat nih, indikator ini tuh sudah terpenuhi dan terdapat rencana tindak lanjut untuk meningkatkan luaran itu, yaitu dengan lebih mendorong para dosen untuk mempresentasikan publikasinya di seminar internasional, contohnya ya. Dan programnya apa? Contoh berarti karena selain pada rencana tindak lanjut, selain berupa peningkatan target atau indikator, kita juga perlu untuk menyebutkan Masuk ini programnya apa untuk mendukung recruitment. peningkatan tadi. Contoh misalnya untuk Lupa. yang rencana tindak lanjutnya adalah Ya, namanya juga dengan enggak ini. Eh, menyelenggarakan beberapa ini udah. kegiatan yang mendukung kemampuan bahasa Inggris para dosen. Dan nanti itu akan tergambar pada peningkatan standar berupa publikasi pada seminar internasional. Itu. Ya. Dan nanti untuk peningkatannya contohnya tadi, misalnya peningkatannya adalah rata-rata publikasi pada seminar internasional dosen adalah 0,5. Artinya dari keseluruhan dosen misalnya 20, maka jumlah publikasinya adalah 10. Gitu. Itu contoh ya Bapak Ibu. Baik, silahkan mungkin Bapak Ibu ada komentar atau pertanyaan lagi. Ya. Baik, terima kasih Ibu Ade.
Baik, Bapak Ibu, mungkin ada yang ingin bertanya, mungkin ada yang belum begitu paham dan ingin, Ibu boleh silakan. Boleh. Baik, Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya sebelum kita masuk ke presentasi? Atau mungkin dari layar Zoom yang ingin bertanya, dipersilahkan, baik yang online maupun offline. Raise hand Ibu, Bapak, atau mungkin yang di sini, Bapak Ibu, silahkan. Atau lagi konsentrasi mau presentasi ya Bu ya. Udah siap Bu Ade, udah siap semuanya Bu Ade. Sudah Bapak Ibu mungkin ada yang ingin bertanya sebelum kita presentasi? Silakan Ibu, Bapak. Ada yang di Zoom yang ingin bertanya? Lagi fokus belajar PP. Ya, ya. Mungkin ingin lebih sempurna, Bu. Ya, jadi biar SPM-nya memang sudah sempurna. Mungkin ada yang mau bertanya, silakan Bapak. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya, Bu, terkait dengan tadi ya siklus PPLPP, khususnya pada pengendalian dan peningkatan. Nah, ketika kita sudah sampai pada pengendalian, itu muncul RTM dan RTL tadi. eh, Pada saat kita melakukan peningkatan, itu kan eh, beberapa narasumber kemarin menyatakan ada caranya dengan mengeluarkan SK, ya kan, SK untuk peningkatan ataupun eh, mengeluarkan sebuah adendum apa namanya perubahan terkait dengan standar tersebut. Nah, itu eh, aplikasinya seperti apa, Bu? Mungkin bisa dijelaskan supaya kami ada bayangan ketika ketika kami melakukan peningkatan support data tersebut itu bisa secara legal diakui gitu Bu. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak pertanyaannya ya. Kalau untuk yang disebut sebagai peningkatan standar, begitu tentunya adalah dengan adanya dokumen standar yang baru. Mungkin tadi yang disampaikan Bapak adendum ya Pak ya, atau SK. Nah kalau SK secara terpisah, ini juga biasanya dimungkinkan ya, apa tergantung dari cara Bapak Ibu dalam menentukan Kan indikator atau indikator target. atau target. Sebagai Sebagai contoh, kalau contoh, kalau ditargetkan ditargetkan begitu, begitu, di di standar standar mungkin pada mungkin saat pada diisi saat Pak diisi Yosef ya, Pak Yosef ya, itu ada itu ada indikator. indikator. Akan tetapi Akan tetapi indikatornya itu indikatornya itu belum belum stylenya stylenya adalah dengan adalah kita dengan kita menentukan luaran menentukan atau luaran atau amnya apa amnya nanti yang apa akan nanti yang diukur. akan diukur. Angka Angka yang menjadi yang target menjadi target sesuatu yang sesuatu yang harus harus dicapai, dicapai. kita Kita mendefinisikan pada mendefinisikan pada saat itu. saat itu. Nah, Nah, sehingga kalau sehingga misalnya kalau ditanyakan misalnya adalah ditanya peningkatannya ada di mana, maka kita eh, dapat melakukan melalui rolling atau perubahan sasaran mutunya gitu. Nah, kenapa latar belakangnya seperti itu ya? Karena di kami itu stylenya adalah untuk standar itu tidak apa ya kurang pas rasanya kalau terlalu sering untuk dilakukan perubahan. Itu Pak, gitu ya. Makanya tadi mungkin yang Bapak sebutkan bisa adendum standarnya atau dari SK ya. Nah, SK-nya berarti mungkin yang terpisah untuk yang indikatornya tadi, Pak. Bapak taruh di mana indikator standarnya? Gitu. Artinya kan ketika indikator itu dia selalu meningkat terus itu kan itu sudah menjadi budaya mutung ya Bu ya. Iya, iya. Terus untuk tindak lanjutnya apakah kita
memunculkan indikator yang baru atau Mhm. menambahkan plus-plusnya dari indikator tersebut gitu. Dapat dua-duanya, Pak. Dapat meningkatkan angkanya. Jadi contoh ya, biasanya ini kaitannya juga dengan Renstra ya. Sasaran mutu itu kan kalau di kami juga mengacu pada Renstra juga ya. Sasaran mutu didefinisikan setiap 5 tahun sesuai periode Betul. Renstra. Nah, di tahun kedua atau tahun ketiga, berdasarkan dari siklus yang evaluasi, biasanya kita juga akan melihat ada nggak angka-angka target tadi yang perlu untuk disesuaikan. Nah, disesuaikannya melalui rolling tadi. Jadi SK untuk sasaran mutunya itu dikeluarkan lagi, SK rolling, dan angkanya dinaikkan. Gitu, Pak. Berarti ini berhubungan dengan renov ya, rencana operasional dan laporan kinerja tahunan itu Bu ya, terkait Iya, itu basis evaluasi kan ya. basisnya. Ya. Oh iya. Oh iya, satu lagi Bapak Ibu, yang ini mungkin best practice juga selama ini kami para fasilitator, verifikator untuk SPMI itu kadang kita temui perguruan tinggi itu udah lengkap ya dokumennya untuk yang dari evaluasi pengendalian peningkatan. Akan tetapi yang masih belum semuanya terimplementasi itu adalah keterkaitan. Contoh ya, di evaluasinya yang dipaparkan adalah audit tentang temuannya apa? Temuannya ABC gitu ya. Nah, di bagian pengendalian yang dibahas tuh beda lagi. Bukan hasil dari evaluasi temuan ABC tadi gitu. Nah, nanti mohon untuk bisa dipastikan tadi dan itu sebetulnya juga bisa dimunculkan pada pedoman siklus PPPP bahwa misalkan ya pada tahap pengendalian dilakukan RTM dengan agenda adalah sesuai dengan hasil dari evaluasi. Ya, itu untuk bisa memastikan bahwa apa yang menjadi bahasan dalam siklus PPPP ini masih saling terkait gitu. Ya, boleh silahkan. Terima kasih. Bu Ade, luar biasa materinya ya terkait dengan eh, informasi dari SPMI ya. Dan kalau di Muhammadiyah ini kan penyusunan dari teknik SPMI ini ada beberapa hal yang harus kita lihat gitu. Karena direktorat itu punya kontrak kerja juga terhadap Majelis Dikti-Litbang atau kita punya pemerintahannya sendiri lah ya. Gitu karena kita berada naungan di pimpinan pusat Muhammadiyah di bawah majelis apa nah kalau sekelas menteri lah kalau di pemerintahan gitu seperti itu. Nah, yang saya mau tanyakan bagaimana menyiasati supaya kontrak kerja dengan SPMI dan juga apalagi sekarang ya LAM ini kualitatif itu Bu. Nah, indikator-indikator kan banyak kan misalnya kayak tadi misalnya jumlah publikasi per dosen satu per tahun misalnya yang nasional Sinta 1, Sinta 2. Terus adanya nanti ketika RTM, RTL adanya peningkatan misalnya dua misalnya ya, dua publikasi per tahunnya untuk ke depan gitu kan harus ada peningkatan seperti itu. Dan melalui misalnya adanya workshop terkait dengan penulisan atau publikasi gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini bagaimana strategi yang harus kita lakukan kalau karena di materi pertama yang pertemuan pertama ya terkait dengan bagaimana penyusunan Renstra ya kita melihat dari SPMI yang ada gitu ya. Nah, tadi Ibu berkata nanti Renstra lihat mutunya nah seperti itu ya. Ini kan gaya dari masing-masing perguruan tinggi mensikapinya seperti apa. Nah, itu sih bagaimana sinkronisasi antara SPMI kontrak kerja ya. Apakah kontrak kerja itu sekaligus saja lah di SPMI supaya karena kontrak kerja di kami misalnya ya, ada dari sisi sumber daya manusia, kelembagaan otomatis keakreditasi hubungannya, terus ada kemahasiswaan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, inovasi, keuangan dan juga yang paling spesifik adalah Al-Islam dan kemuhammadiyahan yang ada di Unimar ya dan Muhammadiyah ataupun di Muhammadiyah yang lainnya kita ada 163 ya semuanya ada kontrak kerjanya ada SPMI-nya gitu ya seperti itu ya dan apalagi menyikapi yang kualitatif ini gitu ya terutama lam-lam yang memang baru
ke akan ke kualitatif. Kalau FEB kan sudah ya, sudah. Kami sudah melakukan beberapa akreditasi yang kualitatif, tapi menerkanya lumayan susah juga untuk apakah ini baik sekali gitu ya. Nah, itu acuannya seperti apa tuh hubungannya dengan SPMI yang ada. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Mungkin lebih ke best practice ya Pak ya, sharingnya ya. Betul. Jadi kalau misalnya di Telkom University pun, kalau kita bilang misalnya untuk yang indikator, itu banyak Pak, cukup banyak ya sebetulnya ya. Kan tetapi kalau untuk yang di SPMI, itu kita sifatnya adalah satu hal yang memang dia itu sifatnya luaran atau outcomes ya. Untuk tujuan atau manfaatnya itu pasti berbeda kan Pak antara yang SPMI dengan kontrak kerja tadi ya Pak ya. Kontrak kerja itu biasanya kaitannya dengan penilaian kinerja unit, penilaian kinerja individu, dan juga nanti bisa juga berkaitan dengan remunerasi ya. Setahu saya. Sehingga biasanya kita lakukan adalah SPM itu sebagai eh, acuan dasarnya ya, umumnya ya. Untuk yang lain-lain, misalnya Renstra itu menjadi salah satu pertimbangan untuk perumusan SPMI, iya. Tapi untuk yang SPMI intinya adalah kan pemenuhan standar dikti kan. Jadi di situ dulu. Indikator yang dicantumkan pada standar nanti itu adalah indikator-indikator yang sifatnya adalah em, luaran, ya, outcomes. Kalau yang sifatnya kualitatif, maka itu kita nyatakan dalam bunyi standarnya, Pak. Contoh yang kualitatif itu misalnya adalah ketersediaan sistem informasi ya. Bahwa unit tertentu harus memastikan tersedianya sistem informasi yang dapat mendukung, misalnya dapat mendukung em, mekanisme kegiatan penelitian. Itu contoh ya, begitu ya. Tapi tidak dicantumkan sebagai indikator yang sifatnya target kuantitatif, tidak. Nah, untuk yang sifatnya kuantitatif, itu kita definisikan pada dokumen yang terpisah. Misal tadi saya sebutkan sasaran mutu ya. Nah, keberadaan dokumen yang terpisah tadi sasaran mutu kita cantumkan pada eh, manual atau pedoman PPEPP-nya. Bahwa misalnya di tahapan evaluasi ya, kita akan melakukan pemeriksaan ketercapaian indikator yang sifatnya kuantitatif berdasarkan yang sudah ditetapkan pada dokumen misalnya sasaran mutu begitu. Jadi nanti pada saat peningkatan yang diupdate kan dokumen sasaran mutunya tuh. Dokumen standarnya masih oke sama ya. Bunyi standarnya yang harus dilakukannya pun kan sama. Tapi untuk misalnya tadi ada angka-angka yang harus disesuaikan itu nanti di dokumen yang terpisah tadi ya sasaran mutu. Kemudian gimana caranya kita memastikan ya bahwa selaras antara SPMI, Renstra, kontrak kerja. Nah, kita buat mappingnya Pak, biasanya Pak. Gitu. Jadi kita buat, mudahnya itu kita buat dalam satu Excel ya. Kemudian kita data nih, mana yang paling paling kecil-kecil, paling detail itu jadi acuan dulu. Kemudian nanti semacam di checklist. Ini udah muncul di mana? Oh, ini ada di SPMI, ini ada di misalnya kontrak kerja, ini ada di sasaran mutu. Atau juga ada yang sifatnya itu misalnya lebih detail sampai ke level fakultas atau prodi. Itu juga kita data, kita kumpulkan gitu. Oke, thank you. Bu, terkait dengan tadi mendukung penelitian ya untuk Iya. sistem. Nah, terkadang kan asesor memberikan pandangan yang berbeda. Mendukung itu apakah hanya dari sistemnya yang terintegrasi atau Iya. seperti apa kan konsepnya beda-beda tuh Iya, tergantung betul. asesornya. Ada yang asesor oh sudah ada sistem penelitiannya aja sudah cukup lah gitu kan sudah memenuhi atau pastinya sudah melebihi ya standar yang memang ada gitu Iya, seperti betul. itu. Ya, oke Pak. Nah, untuk yang lebih detailnya itu juga dapat ini ya, dapat menyebutkan beberapa acuan atau referensi Pak yang lebih spesifik. Contoh ya, untuk yang sistem informasi di kami ini juga ditekankan tentang keamanannya. Nah, keamanan sehingga di situ kita menyebutkan pada indikator standarnya adalah bahwa sistem informasi yang ada perlu untuk patuh atau comply terhadap misalnya ini contoh ya dengan
ISO 27000 ya. Itu sebagai contoh aja. Ibu, nah Mangga, untuk silahkan. penelitian itu Ya. eh, kalau kita pengajuan ya teman-teman misalnya ada pengajuan, nah itu kan perlu adanya repositori dalam mendukung penelitian ya, Iya. untuk memasukkan di laman repositorinya. Iya. Namun ada negatifnya dari repositori itu ketika kita mengajukan Turnitin gitu ya. Nanti penelitian itu akan terdetek. Nah itu berpengaruh tidak sih Bu untuk kan kami pernah apa namanya menghold repositorinya ya atau Oke. take down ya, Iya. men-take down repositorinya gara-gara ketika Turnitin itu di atas 15% sampai 20% semua gitu ya, seperti itu. Nah, pendukungan dari penelitian itu termasuk ya kalau kita sampaikan ke asesor bahwa repositori kami kan tetap ada gitu ya. Namun ya kita mensiasati untuk Iya. Turnitin itu sih sebenarnya gitu. Oh iya, iya. Nanti mungkin bisa juga ya Pak ya kalau secara teknis dicek untuk mekanisme di tiap softwarenya ya. Contoh Turnitin atau iTicket itu setahu saya bisa ada mekanisme exclude-nya, exclude tertentu. Sama ini Bapak mungkin bisa juga didukung dengan adanya prosedur ya atau pedoman tentang em, ini apa tuh plagiarisme karya ilmiah ya. Seingat saya beberapa waktu lalu dari LDikti juga ada edaran untuk kita dapat mempunyai prosedur tentang tadi Pak, pencegahan plagiarisme ya. Nah, dengan memaparkan seperti itu kita mungkin bisa menjelaskan ke asesor ya. Baik, terima kasih Pak. Terima kasih Bu Ade. Baik, ada lagi yang ingin bertanya Bapak Ibu? Mungkin di sebelah sayap kanan. Bapak Ibu, ada yang ingin bertanya sebelum kita presentasi? Sebelah kiri, sebelah tengah. Silahkan yang ingin bertanya. Ibu, Bu Mary ingin bertanya? Mungkin ada yang ingin bertanya lagi sebelum presentasi Bapak Ibu supaya presentasinya lebih eh, sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan Bu Ade. Oh, udah nggak sabar mau presentasi ya Bapak Ibu ya? Oh iya, berarti udah siap Bu, udah siap ya Bapak Ibu ya? Iya, nggak usah deg-degan Bapak Ibu gitu. Ini bukan nggak dinilai kok kata Bu Siap, Puput, ya. nggak dinilai. Nanti ada hadiah dari panitia katanya. Silakan. Terima kasih. Kami dari Universitas Bakti Asih ingin penjelasan. Mungkin Bapak dan Ibu semua sudah tahu barangkali, tapi ini agar kita sepakat apa peran fungsi SPMI, GKM, dan UPM. Karena ini masing-masing ini sering saling apa ya tikung menikung, tabrakan, terus kemana-mana. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Ada lagi mungkin Bapak Ibu yang ingin bertanya? Ya, mungkin dipersilakan Bu Ade untuk menjawab. Oh iya, baik. Terima kasih Ibu pertanyaannya. Eh Kalau untuk yang tadi ya pembagian peran begitu ya Bu ya. Nah, itu termasuk salah satu tujuan tadi ya, dokumen pedoman, pedoman implementasi PPEPP. Dan kalau yang sekilas ya, yang kami perhatikan berdasarkan benchmark di beberapa perguruan tinggi juga yang lain, untuk yang di level universitas, kalau ada unit khusus tentang penyeminan mutu, maka itu lebih banyak di tahap penetapan ya serta nanti di tahap evaluasi pengendalian peningkatan. Kalau pelaksanaan itu sudah pasti semua unit yang ada di universitas. Kemudian izin misalnya dengan GKM. Nah, GKM ini biasanya di level program studi ya Bapak Ibu ya. eh, Tugas dari GKM program studi itu biasanya adalah untuk mendukung Kaprodi dalam melakukan penjaminan mutu pendidikan di level prodi. Ya.
Nah, ini kami temui juga mungkin bisa ada perbedaan ya, Bapak Ibu ya. Kalau di Telkom University, prodi itu dia hanya fokus pada Dharma satu, yaitu pendidikan. Jadi tidak menghandle tentang manajemen SDM. Contoh ya, contoh prodi perlu tahu misalnya daftar penelitian yang dilakukan oleh dosen-dosen yang mengajar, ya DTPS ya Bapak Ibu ya, atau DPR ya misalnya. Tapi prodi itu wewenangnya tidak sampai misalnya untuk dapat melakukan program-program atau melakukan kegiatan yang dapat mendukung supaya semua DTPS-nya itu misalnya ya terlibat minimal satu penelitian dalam setahun. Itu programnya bukan di prodi gitu ya. Jadi lebih kepada pendidikan. Dan kalau untuk GKM tentunya misalnya dia akan support ke prodi untuk melakukan evaluasi kegiatan misalnya ya pembelajaran. Ya. Kemudian dari sisi kinerja pengajaran dosen-dosennya ya kan ada survei ya biasanya survei. Kemudian ketercapaian ini, ketercapaian CPL, capaian pembelajaran lulusan itu didukung oleh GKM gitu. Jadi rasanya nggak ada overlap lagi ya atau tikung menikung. Tikung menikungnya gimana Bu? Contohnya coba. Apakah misalnya karena pembagian tugas dan wewenang yang belum jelas atau seperti apa? Ya. Baik Bu, terima kasih. Mungkin disinilah memang adanya kejelasan masing-masing SDM itu dan prodi-prodi itu siapa melakukan apa untuk apa Iya, dengan betul. siapa dan harus Betul, bagaimana. betul. Iya, Nah, betul Bu. terima kasih atas penjelasan Ibu Iya. sehingga ya Dan ini bisa beda-beda ya Bapak Ibu ya. GKM itu kalau kita lihat rata-rata itu adalah fungsional ya, bukan Iya. struktural gitu. Tapi di SK pengangkatannya sih seharusnya ada tugas tugas dan wewenangnya apa gitu. harusnya ada. Betul, betul. Job Jadi desk-nya harus ada. jadi tugasnya SPMI tidak dilimpahkan misalnya ke GKM. Tidak, tidak. Tidak. Kalau UPM bagaimana Bu? UPM Unit pelaksana mutu. nah, ini juga mungkin ada variasinya ya Bapak Ibu. Saya izin tanya dulu Bu, bedanya SPMI sama UPM apa Bu? Jadi seperti yang Ibu jelaskan tadi, Heeh. SPMI itu kan banyak mengelola tujuan-tujuan atau SPO-SPO yang akan dan ketetapan-ketetapan yang akan dilaksanakan. Iya, oke. Nah, sedangkan unit pelaksana mutu berarti kan di bawahnya, kalau saya nggak salah di bawahnya GKM seperti itu atau bagaimana? Mohon izin. Siapa Bu? Kaprodi. Iya. Oh, iya, iya, iya. Berarti itu kalau saya tangkap, kalau ada unit penjaminan mutu di level fakultas atau prodi, Iya. itu adalah yang dikoordinatori oleh SPMI di level universitas, gitu ya Bu maksudnya Bu? Iya. Ya. Ya. Kebetulan karena di Telju tidak ada yang seperti itu, jadi semua sentralistik begitu ya Bu ya. Jadi mungkin ya kalau saya duga bisa juga berarti lingkupnya Bu untuk yang UPM di level fakultas atau prodi ini dia sebagai unit yang dikoordinatori oleh level universitas, tapi wewenangnya adalah terbatas pada lingkup tadi fakultas atau prodinya. Contoh tadi Bapak sudah menyebutkan untuk kelam itu kan bisa ada variasi ya Bu Iya, ya, beda-beda ya. Iya. Sehingga contoh misalnya ada prodi atau fakultas tertentu yang dia perlu indikator khusus. Iya. Nah, itu bisa di-handle oleh unit penjaminan mutu yang di level fakultas atau prodi ya. Mungkin seperti itu Bu Baik, gitu. terima kasih Bu. Iya. Sudah jelas. Jadi memang agak apa ya agak susah juga kalau kita pastikan patokannya harus begini karena sekali lagi tiap PT itu karakteristiknya bisa beda-beda gitu ya. Baik, terima kasih Bu Ade. Mungkin sesuai dengan otonomi kampus masing-masing ya Bu ya. Iya betul. Dan Oke. strukturnya juga kan bisa bervariasi ya Iya. Bapak Ibu ya. Yang jelas tadi sih setiap kali ada apa pembagian tugas atau apa itu memang harus jelas. Dan untuk khususnya untuk yang pedoman PPEPP tadi juga bisa disebutkan ya unit struktur yang terlibat siapa gitu. Iya. Ya. Sesuai dengan statuta yang ada ya Bu ya berarti ya. Iya, Siap. betul. Oke, silakan Bapak selanjutnya.
Masih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan Bu, nama saya Gunawan dari SB Tanoka. Ya, Ada satu pertanyaan terkait dengan Permen 53 dan 39 Bu ya. ya baik Jadi Bapak. di kampus kami itu baru mencoba untuk mengadopsi yang 53. Ini baru mulai. Iya, iya, Tapi ternyata pas kemarin di-share sama itu, lah kok udah 39 gitu nih. iya. Jadinya apa yang kami lakukan itu, ini pertanyaannya Bu ya, apakah kita tetap melanjutkan yang 53 itu atau langsung jam ke 39 begitu? Karena mengingat ketika saya baca di 39 itu statusnya untuk akreditasi aja ada tiga Bu ya kalau nggak salah. Tidak terakreditasi sama terakreditasi Unggul. internasional. Internasional? Yang 39 Iya, untuk prodi, yang iya, terteranya unggul kan Pak? iya, Unggul, terakreditasi, tidak iya, terakreditasi. iya betul betul. Ya, Ah. betul. Jadi apakah kita jam ke situ atau lebih baik fokus ke 53? Tadi permasalahan kita adalah kita baru mulai mau mengacu ke 53 gitu Ibu. Iya, iya Pak. Sedangkan untuk akreditasi yang tiga tersebut tadi kan indikatornya pasti beda kan Bu ya. Indikator di matrik penilaian. Jadi kita kan harus sesuaikan itu gitu Bu. Iya, Itu Bu baik. pertanyaan Ibu. Terima kasih Bu. Iya, baik. Terima kasih Bapak. Ya, sama-sama menunggu sepertinya ya Pak ya. Karena kemarin juga di rapat awal dengan LDikti ya, Rakor itu juga disampaikan bahwa mungkin kita masih menunggu untuk yang sosialisasi terlebih dahulu untuk yang Permen 39. Sehingga untuk yang sekarang sedang berjalan pun itu mangga untuk bisa di eh, apa dilanjutkan dulu begitu ya. Mungkin ditandai dulu aja poin-poin yang memang ada perubahan. Seperti contohnya yang ini tadi ya, pedoman untuk yang perangkat SPMI kan udah nggak muncul spesifik. Kemungkinan akan muncul pedoman baru lagi untuk SPMI. Tapi ya karena waktunya masih cukup dekat ya, kita juga belum bisa menyampaikan sih Pak. Gitu. Cuma kemarin kalau yang di periode 2025 awal dan sebagainya, untuk LDikti sih menyampaikan untuk verifikasi itu masih diterima dua-duanya, baik yang menggunakan acuan sebelum Permen 53 ataupun sudah baru. Dan kalau kita misalnya bicara secara kasar ya, rata-rata sih PT-PT itu masih cukup banyak yang menggunakan acuan yang sebelum Permen 53 sih. Gitu. Ya. Dan itu masih oke, asalkan tidak terlalu lama jangka waktunya ya. Jadi misalnya dokumennya udah eh, apa acuannya udah 7 tahun yang lalu. Nah itu biasanya kita akan memberikan masukan untuk harus yang sudah lebih baru gitu. Ya mohon maaf kalau belum bisa jawab eksplisit karena kita sama-sama menunggu ya Pak ya. Baik, terima kasih. Selanjutnya Bapak. Ya, terima kasih. Satu lagi, Bu. Tadi nyambung sama yang Ibu dari Bakti AC itu terkait dengan gugus pengendali mutu ya tingkat prodi ya, Bu. Itu difokuskan pada ranah standar yang pendidikan dan pengajaran. Itu kalau untuk di kami ya Pak ya, Ya, di TELU ya, karena saya yakin juga mungkin ada variasi di perguruan tinggi yang lain gitu. sekarang dampaknya ketika kita melaksanakan audit mutu internal AMI Betul. itu apakah yang gugus pengendali mutu itu tadi fokus pada ranah tersebut atau mencakup semua ranah. Jadi demikian PKM dan standar akademik dan non akademik. Kalau di tempat kami, sementara kami lakukan semua Bu di prodi itu. Jadi semuanya itu kita lakukan AMI berdasarkan standar-standar yang di SPM Baik. tersebut. Jadi itu Iya. Bu. Kalau untuk yang pelaksanaan tadi ya Pak ya, untuk GKM Prodi itu nanti masuknya beliau itu sebagai auditi Prodi Pak. Jadi untuk yang Prodi nanti yang perlu hadir saat audit itu adalah Kaprodi dan gugus kendali mutunya. Dan memang untuk yang apa yang diaudit itu lebih fokus pada pendidikan. Ya, betul. Kemudian untuk laporan AMI-nya apakah itu nanti di ranah LPM di institusi, tingkat institusi untuk yang Iya, ranah betul. semuanya? Kalau di kami seperti itu, Pak. Gitu. Jadi sudah walaupun di tiap audit itu ada fokusnya masing-masing, tapi nanti saat sudah disatukan rekapan itu sudah mencakup semua. Mencakup semua. Iya, Baik, betul. terima kasih Bu. Iya, sama-sama. Baik, terima kasih Bu Ade atas jawaban-jawabannya. Boleh silakan kembali ke tempat. Untuk yang di Zoom mungkin ada yang ingin bertanya? Ada pertanyaan dari kolom chat? Tidak ada ya. Bapak Ibu masih ada yang ingin bertanya? Sebelum kita ke presentasi. Baik, Bapak Ibu, bagaimana? Ada yang ingin bertanya?
kayaknya pada pada ngantuk atau pengen buru-buru presentasi atau kita mau rileks-rileks dulu gitu.